Nah, sekarang kita mau belajar permutasi. Permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi unsur yang beda-beda. Terus permutasi dengan unsur yang sama. Dan setelah itu yang ketiga, permutasi siklis. Nah, untuk contoh yang pertama ini, kita mau bahas tentang permutasi unsur-unsur yang beda. Nah, berdasarkan materi yang ada di PowerPoint, permutasi unsur-unsur yang beda itu adalah permutasi K unsur dari N unsur gitu ya bacanya, atau bisa juga ditulis seperti ini, permutasi K unsur dari N unsur sama dengan N tanda seru itu adalah faktorial per N dikurangi K faktorial. Nah, N dan K-nya kalian gak usah bingung, dimana K-nya itu adalah selalu lebih kecil sama dengan N. Nah, maksudnya N faktorial itu apa? N faktorial nih misalkan 5 faktorial, itu artinya berarti 5 dikali 5 kurangi 1, 4 kurangi 1 lagi sampai habis. Nah, ini 5 faktorial artinya. Berarti kalau misalnya 2 faktorial gimana? Kalau 2 faktorial artinya 2 kali 1 aja udah selesai. Nah, sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau bahas soal yang pertama, yaitu hitung nilai dari permutasi 4 unsur dari 10 unsur. Nah, masukkan langsung ke rumusnya. N-nya yang mana? N-nya pasti yang lebih besar. Jadi 10 faktorial per 10 dikurangi 4 adalah 6 faktorial. Nah, untuk mempermudah penghitungan, kita nggak perlu menghitung semua faktorialnya dari 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1. Kita hitung sampai berapa faktorial nih penyebutnya. Kalau misalnya penyebutnya 6 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial aja. Nah, untuk yang penyebutnya nggak usah kita jabarkan, tulis aja 6 faktorial. Kenapa? Supaya bisa kita coret. Nah, jadi sekarang kalian tinggal hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7, jawabannya adalah 5040. Nah, jadi gampang banget ya. Untuk yang kedua, dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 9 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Tentukan banyaknya susunan bilangan yang terbentuk. Nah, akan disusun menjadi 3 angka yang berbeda. Berarti permutasinya kita ngambil 3 angka, kan mau dibentuk 3 angka, dari berapa angka yang disediakan, yaitu 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka yang disediakan di situ. Berarti permutasi 3 dari 6. Langsung aja, berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 3, 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 aja, karena di sininya 3 juga, jadi ngikutin penyebutnya. Nah, yang penyebutnya juga tetap ditulis seperti ini, 3 faktorial, lalu kita coret, hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Jadi amat sangat mudah ya sebenarnya. Terus yang ketiga, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pandemi. Nah, kita lihat juga di sini kata pandemi ini hurufnya beda-beda atau ada yang sama. Kalau misalnya beda-beda, kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau ada huruf yang sama, berarti rumus ini tidak bisa dipakai. Nah, kita lihat kata pandemi itu terdiri dari berapa huruf? P, A, N, D, E, M, I, yaitu ada 7 huruf. Dan karena kita mau bikin kata yang dapat disusun dari 7 huruf itu, berarti permutasi 7 dari 7. Permutasi 7 dari 7 artinya berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 7 adalah 0 faktorial. Buat informasi aja bahwa kalau 0 faktorial ini nilainya adalah 1, bukan 0 ya. Jadi tidak perlu jadi permasalahan. Jadi 7 faktorial per 0 faktorial berarti artinya 7 faktorial per 1. Langsung aja kita jabarkan. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5040, bisa kalian hitung sendiri. Sekarang kita bahas yang permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya kita tulisin dulu, NP K1, K2
Ini adalah unsur-unsur yang samanya ya, jadi berapapun sampai kn, dan rumusnya n faktorial per k1 faktorial, k2 faktorial, sampai kn faktorial. Langsung aja kita bahas soalnya yang nomor 1. Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata teratai. Ini soalnya mirip-mirip sama yang tadi. Bedanya kalau di soal yang tadi itu kata pandemi itu tidak ada huruf yang sama, semuanya beda. Sedangkan kalau di kata teratai ada dua huruf yang sama, yaitu huruf T dan huruf A. Sedangkan jumlah huruf pada kata teratai sendiri, jumlah hurufnya ada 7 huruf keseluruhannya. Lalu huruf yang sama, yaitu ada huruf T, ada 2 huruf. Lalu huruf A juga ada 2 huruf. Nah, berarti bisa kita tuliskan 7P di sini akan ada yang sama 2,2. Nah, langsung kita hitung. Berarti n faktorialnya adalah 7 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama seperti tadi, kita jabarkan 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial karena mengikuti penyebut. Nah, dari penyebutnya karena ada 2 faktorialnya, berarti salah satunya boleh dijabarkan, salah satunya harus dijabarkan. 2 faktorial yang pertama, 2 faktorial yang kedua adalah 2 kali 1. 2 faktorial ini bisa dicoret, lalu ini 2 bisa dicoret dengan 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3 adalah 1260. Itu yang pertama. Yang kedua, Agus memiliki 8 baju yang terdiri dari 3 baju hitam, 2 baju putih, dan 3 abu-abu. Tentukan banyaknya cara menyusun baju tersebut dalam lemari. Karena di situ udah dijelaskan berapa elemen-elemen atau unsur-unsur yang sama, berarti langsung aja keseluruhan bajunya ada 8. Permutasinya adalah baju-baju yang sama itu ada 3 baju hitam, 2 baju putih, dan 3 abu-abu. Jadi bisa 8 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, gimana nih? Nah, kita jabarkan 8-nya sampai faktorial yang paling besar. Di antara penyebutnya ini ada 3, ada 2. Berarti kita ambil yang paling besar, berarti kita berhenti mengalihkan 8 faktorialnya sampai ke 3 faktorial aja, supaya lebih mudah. Nah, sampai sini. Terus 3 faktorialnya nggak usah dijabarin. Nah, sisanya kita harus jabarkan. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial coret. 2 sama 4, 2. Terus 2 yang ini bisa kita coret dengan yang ini. Lalu 3-nya juga bisa kita coret dengan ini. 6 bagi 3, 2. Jadi dihitung 8 kali 7 kali 2 kali 5 adalah 560. Yang terakhir kita akan bahas soal permutasi siklis. Pertama kita tulis dulu rumusnya. N P siklis yaitu N dikurang 1 faktorial. Rumusnya gampang diingat. Nah, permutasi siklis ini kita gunakan ketika kita mau menghitung permutasi dengan posisi benda yang melingkar. Contohnya ada di soal ini. 6 peserta OSIS, Aldi, Bunga, Citra, Doni, Edi, dan Farhan akan menempati kursi pada meja bundar. Nah, ini mejanya bundar berarti otomatis mereka duduknya akan melingkar. Tentukan banyak susunan posisi duduk jika yang pertama peserta bebas memilih tempat duduk. Nah, kalau pesertanya bebas memilih tempat duduk berarti kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung pakai aja rumusnya. Karena orangnya ada 6, berarti 6 P siklis sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial, berarti 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120 susunan posisi duduk. Dah.
Gampang banget. Nah, yang kedua, ada syaratnya, yaitu bunga dan citra harus duduk bersebelahan. Jadi misalkan kita ilustrasikan, ini mejanya. Jadi ini si Aldi, Bunga, Citra, Doni, Edi, dan Farhan. Mereka akan duduk melingkar seperti ini, tapi si Bunga dan Citranya ini harus duduknya bersebelahan terus. Nah, kita anggap Bunga dan Citranya ini sebagai satu unsur. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti permutasinya dari 5. 5 P siklis. Sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, tapi belum selesai. Karena si Bunga dan Citranya ini mereka masih bisa tukeran tempat duduk juga sebanyak 2 faktorial. Kenapa 2? Karena Bunga dan Citra ini terdiri dari 2 orang. Jadi 2 faktorial. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi posisi duduk, jika Bunga dan Citranya harus duduk bersebelahan, mereka semua ini posisi duduknya ada berapa? Tinggal kita kalikan aja ini hasilnya. Nah, jadi banyaknya posisi duduk adalah 24 dikali 2 sama dengan 48.